Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan jurnal Review Green Synthesis of Nanosize and an Axan biswanaptylidene for axan diamino-dipenyl methane and its metal two complexes and evolution of their biological activity. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 9. Yang pertama, saya sendiri, Siti Fauzan Rustamia. Saya Ditya Silwaningsi. Saya Rista Mahidawati. Saya Irmanda Putri Ajesti. Saya Nurlela Zulfasari. Dan saya Amanda Salwanur Azizah. Mari kita sampaikan presentasinya. Baik, yang pertama itu ada latar belakang. Di latar belakang ini kami akan membahas tentang green synthesis, mineral tanah liat, dan kaolinit. Yang pertama itu green synthesis. Apa sih itu green synthesis? Green synthesis merupakan sintesis yang ramah lingkungan karena menggunakan prekursor dari bahan alam sehingga dapat mengurangi polutan dan efek samping yang berbahaya bagi peneliti dan lingkungan. Selanjutnya, apa itu mineral tanah liat? Mineral tanah liat adalah teknologi hijau baru yang efisien dalam berbagai proses industri yang dapat digunakan kembali dan sebagai katalis tengah. Mineral tanah liat juga merupakan katalis yang sangat efektif untuk berbagai macam dan reaksi organik selektif. Selanjutnya, apa itu kaolinit? Kaolinit sendiri adalah mineral lempung filosilikat dengan lapisan 1:1 4,44 metilen dianiline telah banyak digunakan dalam banyak aplikasi, termasuk bahan pengawet dan pemanjang rantai dalam polimer. Jadi saya lanjutkan, yaitu di sini ada tujuan untuk mengetahui hasil dari sintesis hijau dan evaluasi aktivitas biologisnya menggunakan kalionit mineral alami sebagai katalis ramah lingkungan dengan garam anorganik logam tembaga, kobalt, seng, dan nikel berukuran nano diamino-dipenyl methane. Kemudian di sini ada green synthesis of 4,4 metane dianilin yang dimana terdapat dalam media berair. Sumber asam kaolinit ini berbeda dari nitrogen, yang dimana basa anilin dan oksigen itu merupakan formaldehida yang bermuatan sebagiannya itu negatif. Dan dalam kasus pertama, reaksi akan menghasilkan situs AlOH2+ atau dengan SiOH2+. Sedangkan pada reaksi kedua akan menghasilkan karbokation yang diperkirakan akan melepaskan situs AlOH dan SiOH terhidrasi dalam Selanjutnya, serangan elektrofilik karbokational aldehida pada posisi para molekul anilinium terhidrasi akan menghasilkan metanol perantara atau 4-aminofenil. Reaksi sumber asam kaolinit dengan zat antara alkohol akan menghasilkan kation 4-aminobenzil yang sesuai dan melepaskan. Nah, reaksi karbokation dengan molekul anilinium terhidrasi kedua akan menghasilkan metilen adianilin terhidrasi target yang diharapkan. Khususnya dengan adanya media sumber asam yang terhidrasi dan bervariasi. Reaksi lain dari pusat amino nitrogen kaya elektron yang terperangkap dalam asam pada kedua langkah tidak diharapkan.
Selanjutnya saya akan menjelaskan sintesis of N, N aksen B1-naptyliden 4,4 aksen diaminol dipenyl metan. Pada mekanisme reaksi ini terjadi kondensasi metadianilin yang disintesis dengan 2 ekvivalen 2 hidroksi 1 naftaldehid 2 komersial dalam perebusan etanol selama 1 jam. Dihasilkan campuran 1:1 dari bis imina yang ditargetkan dan basa skip 4 sebagai padatan homogen berwarna kuning-orange. Selanjutnya yaitu foto pemindaian mikroskop elektron atau SEM dari campuran ligan dari hasil sintesis of N, N aksen B1-naptyliden 4,4 aksen diaminol dipenyl metan, yaitu terjadi partikel agregat yang muncul sebagai morfologi bergurita dirakit sendiri dari partikel berukuran nano berbentuk bola dengan diameter rata-rata 40 nanometer. Morfologi seperti ini dapat dikaitkan dengan perakitan koloidal yang hanya mengandalkan kimia permukaan partikel berdasarkan pada mekanisme interaksi hidrofobik, hidrofilik, dan keberadaan air. Jadi yang terakhir yaitu kesimpulan. Di sini kami memiliki 2 kesimpulan. Yang pertama yaitu berdasarkan kompleks Dn2 ditemukan diag magnetik seperti yang diharapkan untuk konfigurasi D10 dan geometri oktahedral diusulkan untuk kompleks ini. Diperoleh hasil yaitu bentuk geometri oktahedral terdistorsi di sekitar ion Cu2 dan didukung oleh nilai momen magnetik 2,16 Bn30. Selain itu diperoleh hasil uji DMSO yang sesuai dengan nilai yang dilaporkan untuk oktahedral dan tetrahedral. Spektrum elektronik kompleks nikel 8 di DMSO menunjukkan pita penyerapan pada 323, 340, 361, 442, dan 471 nanometer. Menunjukkan lingkungan oktahedral untuk CO2 sehingga diperoleh hasil dari sintesis hijau yakni berupa senyawa kompleks dengan geometri oktahedral pada logam Zn, Cu, Cu, dan Ni. Selanjutnya, diperoleh hasil uji antioksidan bergantung pada konsentrasi dan aktivitasnya. Berdasarkan urutannya, pada urutan logam kompleks yang paling besar hasil uji antioksidannya yaitu Ni, yang kedua Zn, yang ketiga Cu, dan yang terakhir Co. Efek penghambatan NO membuat kompleks nikel menunjukkan aktivitasnya yang tertinggi, sedangkan kompleks kobalt menunjukkan aktivitas terendah inhibisi. Hasil uji aktivitas biologis lebih lanjut dari kompleks nikel melibatkan sifat mirip insulin, aktivitas anti jamur, dan antioksidan. Sedangkan pada kompleks Zn atau Zn diperoleh aktivitas biologis seperti antimikroba dan mangan sebagai kompleks fotosintesis yang dapat berevolusi dengan oksigen. Itulah hasil dari evaluasi aktivitas biologisnya. Sekian dari kelompok kami, kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.